nggak semua orang itu pakai jasa mereka. Sedangkan ngasih mereka pun itu juga nggak banyak seikhlasnya. Tapi nggak semua orang pakai jasa mereka, bisa bayangin nggak? Kadang Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ayo coba tebak, kira-kira perjalanan kita kali ini mau kemana? Ya, perjalanan kali ini kita akan explore Semarang. Guys, perjalanan kita kali ini kita akan nge-explore di wisata Candi Gedong Songo. Nah, bagi kamu yang tinggal di Jawa Tengah, siapa yang tidak kenal dengan candi yang berada di Bandungan, Jawa Tengah ini? Yakni kawasan wisata Gedong Songo yang banyak sekali dikunjungi oleh wisatawan. guys, kali ini aku sudah berada di kawasan Candi Gedong Songo di kawasan Bandungan, Semarang, Jawa Tengah. Nanti kita akan nge-explore ada apa saja di kawasan candi ini, dan informasinya juga ada wahana permainan yang lagi hits banget di kawasan Semarang, Ayanas. Kita akan menikmatinya. Gimana keseruannya? Let's go! Kawasan candi yang berada di Bandungan, Semarang, Jawa Tengah ini banyak sekali diminati oleh wisatawan, terutama bagi para pecinta alam atau komunitas alam lainnya. Dan perjalanan kali ini aku pengen ngucapin terima kasih untuk Bapak Ibu mertua yang senantiasa memberikan supportnya dalam perjalanan kali ini. Karena tentunya perjalanan kali ini disupport penuh oleh mereka. Hai, dan yang terakhir bos kita, dan ini bos wedoknya. Ya Allah, terima kasih loh ya. Saling cek sama Bapak Ibu. Matur suwun si terakhir. Sejarah Candi Gedong Songo berasal dari kata gedong dan songo dari bahasa Jawa, yang artinya gedong adalah bangunan maupun rumah dan songo adalah jumlah 9. Jadi candi ini memiliki arti candi yang berjumlah 9. Candi ini merupakan peninggalan sejarah Hindu yang terletak di Gunung Ungaran, ditemukan oleh Raffles pada tahun 1804 dan diperkirakan dibangun pada masa Wangsa Shailendra pada abad ke-9. Untuk menuju kawasan candi ini cukup mudah karena kawasan wisata ini terletak di lereng Gunung Ungaran. Jika Anda datang dari Ambarawa, maka diperlukan waktu sekitar 40 menit ke arah Bandungan. Jika dari arah barat, Anda bisa melewati Temanggung kemudian berjalan ke arah Bandungan Semarang. Kawasan wisata di Candi Semarang ini memiliki suhu yang dingin, yaitu berkisar antara 19 sampai 27 Celcius. Memang tidak sedingin dataran tinggi Dieng, namun pemandangan yang diberikan tidak kalah dari tempat lain. Dikarenakan tempat ini tinggi, Anda bisa melihat berbagai pemandangan kota dari ketinggian. Pemandangan inilah yang banyak diburu oleh wisatawan. Pertama, kita akan menuju kawasan Gedong 1, di mana di tempat ini kita akan disambut oleh pintu candi dan dikenakan biaya masuk sebesar Rp6.000. Dengan harga tersebut cukup terjangkau untuk memberikan dana kepada pemerintah agar menjaga kelestarian dan kekokohan dari keindahan candi ini. Ya guys, di belakang ini adalah Candi Gedong 1, di mana di Candi Gedong ini tidak hanya satu saja, tapi juga Candi Gedong 2, Candi Gedong 3. Ini adalah Candi Gedong 1, dan masih ada lagi, kita harus naik lagi untuk bisa menuju ke Candi Gedong 2 dan Candi Gedong 3. Let's go.
Kawasan Candi Gedong Songo 2 terletak sekitar 500 meter dari Candi 1. Memang agak jauh, namun jika kita sudah di Candi 2, maka hati kita cukup puas karena sudah bisa melihat semua candi yang ada. Kalau kita lihat view-nya luar biasa, sumpah alhamdulillah bisa menikmati keindahan alam Indonesia yang luar biasa. Tadi kita taking dari bawah sana ke sini, padahal kita udah jalan cepat, bahkan hampir lari, itu 45 menit dari Candi 1 ke Candi 2. Let's go, kita menuju ke candi yang ketiga, dan setelah itu kita akan menikmati keindahan wisata Ayanas yang ada di sampingnya. Oke, tetap semangat. Nah guys, karena keterbatasan waktu, maka perjalanan di Candi Gedong Songo ini cuma bisa kita laksanakan di Candi 2 saja. Namun jangan khawatir, setelah ini kita akan menikmati salah satu wisata yang berada di area Candi Gedong Songo ini, yakni wisata Ayanas. Bagaimana keseruannya? Jangan sampai di skip ya. Oke guys, dan itu yang ada di ujung sana adalah candi yang ketiga. Tapi mohon maaf, kita mungkin tidak sampai ke sana karena memang keterbatasan waktu juga, karena kita masih ada lagi destinasi Ayanas yang harus kita singgahi. Tapi candi yang ketiga dari sini pun sudah kelihatan, tampak kelihatan di sana ada candi yang ketiga. Oke guys, aku speechless karena memang Indonesia itu begitu luar biasa. Kita itu sebagai bangsa yang baik harus terus melestarikan kebudayaan yang ada. I love Indonesia. Nah guys, dari Candi Gedong Songo kita menuju ke wahana selanjutnya, di mana ini masih di area wisata Gedong Songo. Ya, siapa yang tidak tahu dengan Ayana? Oke guys, kalau tadi kita sudah mengitari area Candi Gedong Songo, di sekitarnya itu juga ada salah satu tempat wisata yang recommended. Ini adalah wisata Ayanas yang masih di area Candi Gedong Songo di kawasan Bandungan ini. Kita seru yuk. Bagi kamu yang hobi banget jalan-jalan, rupanya kamu wajib datang ke tempat ini guys. Sebab di Ayana Gedong Songo Semarang ini terdapat segudang spot foto yang instagenik banget tentunya. Di antaranya sofa tengah kolam, bantal-bantal, dan masih banyak spot foto yang lainnya. Untuk bisa menikmati spot-spot menarik di Ayana Gedong Songo Semarang ini, kamu harus membeli tiket memasuki Candi Gedong Songo seharga 10.000. Kemudian kamu harus membeli tiket lagi seharga 20.000 untuk orang dewasa dan 10.000 untuk anak-anak. Nah guys, di sini sudah berasa kayak di Singapura, tau nggak? Belakang nih, ya kan? Garden by the Bay ala Semarang. Destinasi wisata Ayana Gedong Songo Semarang ini berada di kawasan Kerajang, Banyu Kuning, Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dan yang pasti, Ayana Gedong Songo ini masih satu komplek dengan Candi Gedong Songo. Dari loket candi objek wisata ini mempunyai jarak sekitar 150 meter. Jadi untuk rutenya sendiri kamu bisa melakukan perjalanan dengan tujuan Candi Gedong Songo.
jadi view-nya sangat bagus banget, bisa dilihat. Aduh, sambil menikmati orange juice dan juga menikmati suasana yang begitu luar biasa. Puas menikmati wisata Wahana Ayana, kita akan menikmati kembali potensi wisata yang ada di Semarang. Yuk, pantangin terus video ini ya, jangan sampai di skip. Jalan-jalan ke Semarang rasanya belum lengkap jika belum beli oleh-oleh khas Semarang. Nah, kali ini kita akan membeli oleh-oleh di Pasar Bandungan, di mana letaknya juga tidak jauh dari wisata Gedong Songo. Di Pasar Bandungan ini, wisatawan akan menemukan beragam hasil bumi sekitar kawasan wisata Bandungan. Selain tentu saja oleh-oleh khas dan berbagai warung kuliner dengan sajian menu tradisional. Selain itu, ada yang menarik di kawasan Pasar Bandungan ini, di mana kita ketika berbelanja akan ditawarkan jasa untuk membawa barang belanjaan kita. Aku dibantuin sama ibu-ibu. Habis belanja, namanya siapa Bu? Ibu Suremi, Mater Sembandungan sih, kalau dibagi. Sinten situ gale? Kasih ya. Kasih ya ge. Kapan ge? Lagi buatan. Oh, pun besarnya tang mriki kan dilebet ge. Mater Sembandungan ge. Mater belanja. Gak tega sama mereka. Sebenarnya sih aku masih bisa buat bahan ini kan udah bapak, ibu sama saudara-saudara yang lain. Cuma bisa bayangin nggak semua orang itu pakai jasa mereka. Sedangkan ngasih mereka pun itu juga nggak banyak seikhlasnya. Tapi nggak semua orang pakai jasa mereka. Bisa bayangin nggak? Kadang tadi katanya Bu Suremi aja sehari bisa nggak dapet uang. Kita harus bersyukur guys. Kita masih diberikan rezeki yang banyak oleh Tuhan. Kita masih diberikan nikmat oleh Tuhan. Bisa bayangin nggak jadi mereka? Sedangkan mereka tuh keliter seputar pasar dan nggak semuanya pakai jasa mereka. Dari Pasar Bandungan kita akan menuju ke salah satu tempat wisata yang rasanya wajib dikunjungi. Karena kalau ke Semarang, belum ke tempat wisata ini rasanya belum ke Semarang guys. Ya, kita akan menuju ke Lawang Sewu. Guys, ke Semarang kurang lengkap kalau tidak mengunjungi ke Lawang Sewu. Nah, di belakang saya ini adalah Lawang Sewu, di mana dahulunya adalah sebagai tempat perusahaan kereta api swasta. Dan tidak hanya itu saja, bangunan ini juga tempat perjuangan kemerdekaan dahulu. Seperti apa di dalam Lawang Sewu ini? Yuk langsung kita. Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak. Meskipun kenyataannya jumlah pintunya tidak mencapai 1000. Bangunan ini memiliki banyak jendela yang tinggi dan lebar, sehingga masyarakat sering menganggapnya sebagai pintu atau lawang. Bangunan kuno dan megah berlantai 2 ini setelah kemerdekaan dipakai sebagai kantor Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau sekarang PT Kereta Api Indonesia. Selain itu, pernah dipakai sebagai kantor Badan Prasarana
Komando Daerah Militer Kodam 5 Diponegoro, dan kantor wilayah Kementerian Perhubungan Jawa Tengah. Nah guys, kita sudah berada di ruangan. Di sini bisa kita lihat ya, banyak sekali foto-foto gerbong kereta api di zaman dulu kayak gimana. Juga salah satunya di samping kanan ini adalah seragam masinis yang paling ujung sini warna biru. Ini adalah pakaian dinas periode DKA masinis tingkat 2. Terus yang ini pakaian dinas periode DKA PPKA. Ini juga pakaian dinas periode DKA kepala stasiun kayak gini guys. Ini gambar-gambar kereta-kereta zaman dulu. Saat ini, bangunan tua ini telah mengalami tahap konservasi dan revitalisasi yang dilakukan oleh Unit Pelestarian Benda dan Bangunan Bersejarah PT Kereta Api Persero. Demikian perjalanan di Semarang kali ini. Semoga menginspirasi teman-teman semuanya ya.